Jadi pagi hari ini saya khusus datang ke Ambon itu hanya punya satu keperluan, bahwa kita akan membangun Ambon New Port. Yang paling penting kalau menurut saya adalah kesiapan kita dari sisi sektor kelautan perikanan. Dan di bulan November Pak Jokowi sudah harus mengatakan tidak ada pembangunan lain, hanya kita pusatkan untuk Ambon New Port. Hari ini kami patut bersyukur. Koordinasi dan advokasi komunikasi yang kami lakukan saat ini antara Forum Komunikasi dan Maluku Satu Hati yang kami lakukan ini semata-mata kami ingin menjembatani apa yang menjadi masalah dari masyarakat Maluku dan pemerintah Maluku. Dan kami berharap bahwa apa yang kami lakukan ini sangat berguna dan berfungsi untuk pemerintah Maluku dan pemerintah pusat. Kami berusaha sedemikian mungkin, semampu mungkin apa yang bisa kami lakukan. Masyarakat yang hadir saat ini juga ingin mendapatkan satu informasi yang sangat penting. Karena selama ini bagi masyarakat Maluku menunggu dan menanti kapan Presiden Jokowi datang untuk groundbreaking untuk Lumbung Ikan Nasional ini untuk masyarakat Maluku. Tapi ada kendala-kendala yang harus dapat diselesaikan dan ini harus terbuka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat tahu apa sebenarnya, apa masalahnya. Kami yakin dan percaya Bapak Presiden pasti akan menepati janjinya untuk datang kepada masyarakat Maluku. Kita semua masyarakat Maluku harus tetap yakin. Apa yang menjadi permasalahan dan masalah selama ini, kita percaya dan kita yakin bahwa Bapak Presiden akan menepati janjinya untuk masyarakat Maluku dan tidak akan mengecewakan masyarakat Maluku. Yang penting bagi kita adalah kita maju terus, tidak berhenti di dalam mewujudkan pembangunan Pelabuhan Ambon ini. Namun demikian, kita harus juga secara hati-hati melihat kemungkinan-kemungkinan agar pembangunannya juga memberikan manfaat yang maksimal dan juga sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan pada daerah yang di sekitar. Secara policy, kita sudah tetapkan akan segera dibangun, tahapan-tahapan dan bentuk kerjasamanya seperti apa yang akan kita lakukan nanti sudah diputuskan. Nah, pertemuan hari ini saya juga akan mendengar nanti dalam diskusi ada sesuatu yang bisa saya berikan masukan kepada Pak Menteri ya. Selain saya sendiri punya opini di dalam melihat pembangunan New Ambon Port ya sebagai lumbung ikan, bahwa pemerintah memang sudah punya keputusan untuk membangun Indonesia di wilayah timur. Ini juga kalau kita lihat pernyataan Pak Jokowi bagian dari transformasi ekonomi ya, membuat ibu kota baru, membangun New Makassar Port, membangun New Ambon Port dan seterusnya. Artinya ada satu infrastruktur yang dibangun, kemudian akan muncul kewenangan-kewenangan baru, sehingga akan menarik investasi, menarik ekonomi, dan memberikan dampak multiplier efek kepada masyarakat. Nah, itu sudah suatu tujuan yang sangat mulia. Jadi yang pertama adalah investor ini kita lakukan terhadap bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Kalau misalkan nelayan lokal tadi tetap dia ingin melaut dengan kapal-kapal kecil yang dimiliki, maka kita akan lakukan pemberdayaan. Investor ini adalah kita peruntukkan, kita undang siapapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan dia harus membuat bendera, harus membuat badan hukum yang berkebangsaan Indonesia. Jadi dia harus hanya modalnya saja, tapi kalau perusahaannya dia wajib membuat perusahaan di dalam negeri yang tentu persyaratannya harus bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri. Dan karenanya kemudian pemerintah ingin bahwa Maluku ini menjadi pusat bagi peningkatan kontribusi atas ekspor perikanan yang ada. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Maluku sebagai lumbung ikan nasional dengan kehadiran New Port Ambon ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan ekspor, bahwa
tidak ada gunanya peningkatan investasi yang terjadi di Indonesia, sekalipun memberikan kontribusi terhadap PDB, apabila tidak terjadi inklusivitas dalam proses kegiatan investasinya. Karenanya harus sama-sama kita rencanakan, harus sama-sama kita upayakan bahwa masyarakat ataupun komunitas yang terdampak dengan terbangunnya Ambon Newport ini harus bisa diupayakan sejak dini sebelum nanti pelabuhan itu bisa terjadi dan juga proses pengolahan ikan terjadi, bahwa masyarakat yang ada ini baik secara perseorangan ataupun usaha kecil menengah harus sudah mulai diidentifikasi, dibina, sehingga nanti pada kesempatan operasionalnya sudah bisa terjadi, maka masyarakat dan juga usaha kecil menengah yang ada di sekitarnya ini bisa mengambil partisipasi terhadap masuknya investasi, terhadap berkembangnya kegiatan produksi dan hilirisasi dari hasil penangkapan ikan.